Oleh 1 Firly Kirana sebagai penceramah, Gasania Aneira Almaisha sebagai tilawah, Okta Fitria sebagai penerjemah. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Cilegon. Yang kami hormati Bapak Ketua TU beserta stafnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan kakak-kakak kelas yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada yang kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Salawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan kabar duka kepada umat yang durhaka. Teman-temanku yang berbahagia, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa kepada hal-hal yang negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freddy William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir apabila perubahan itu membawa kepada hal-hal yang positif. Namun, jujur saja, perubahan itu sekarang lebih banyak membawa kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, yang mereka terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran adalah generasi muda kita. Namun, cobaan dan tantangan yang harus mereka hadapi sangatlah berat, mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan berkata yang benar terhadap Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Kita seharusnya merasa khawatir apabila menjadi generasi muda yang lemah. Baik itu lemah ilmu, lemah fisik, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracun kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukan menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang abadi berkualitas. Pertama, generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal. Kedua, jujur merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi juga jujur terhadap diri. Bekerja sama dengan baik akan terwujudnya pribadi yang tangguh, utuh, dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzabal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengajak orang munafik apabila dia hendak atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 24. Ketiga, pula generasi yang unggul tidak mudah putus asa. Pula dengan skill dan profesinya akan membawanya dengan pekerjaan yang pintar dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alu min rahmatillahi illa yai'asu innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 80. Teman-teman, dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam belajar, bekerja, atau bahkan dalam meraih cita-cita. Karena berputus asa adalah perbuatan orang-orang kafir. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mari singkir kalangan baju kita, karena kita menatap masa depan yang cemerlang, kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat,
rasio agar imun meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, olah kerja agar produktivitas meningkat. Kalau lima potensi itu sudah diaplikasikan, maka kami yakin kalian akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dengan 3 unsur dari 5 potensi itulah diharapkan di era globalisasi ini, generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor pembangunan dalam rangka menuntaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang sudah sekian lama diderita. Pada akhirnya, apabila 3 unsur dari 5 potensi itu diaplikasikan, maka kami yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur seperti yang digambar-gambarkan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan hilaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian